Pistol buatan Amerika itu memuntahkan peluru persis di kepala seorang pemuda bernama Bailop hingga terjatuh. Darah langsung mengucur deras membasahi aspal. Di sisi kiri, seorang tentara yang menyaksikan kejadian tersebut tampak kaget. Tidak percaya hal itu terjadi begitu saja, dalam sekejap mata, tanpa aba-aba. Mustahil rasanya apabila tidak merasakan ngeri dan takut. Adalah Eddie Adams, seorang fotografer Associated Press yang sedang bertugas meliput Perang Vietnam. Tidak terpikir oleh Adams sedikit pun ia akan mengabadikan salah satu foto yang paling kontroversial dalam sejarah dunia. Adams memotret dengan jelas eksekusi seorang pemuda bernama Bailop di Vietnam dengan wajah penuh ketakutan. Adams kemudian mendapatkan penghargaan Pulitzer. Saigon, 1 Februari 1969. Hari itu, kebetulan 2 hari setelah pasukan tentara rakyat Vietnam dan Viet Cong melancarkan serangan Tet, puluhan kota di wilayah Vietnam Selatan sampai dilanda kepanikan karena peristiwa tersebut. Serangan Tet sendiri merupakan rentetan operasi militer yang dilancarkan oleh komunis Vietnam Utara pada wilayah Vietnam Selatan yang menargetkan command and control dari negara yang diserang. Aksi massa dan huru-hara yang sangat masif di jalanan Saigon membuat kondisi menjadi semakin kacau ketika militer Vietnam Selatan berhasil menangkap seorang yang dicurigai sebagai pimpinan pasukan Viet Cong, Bailop, di lokasi kuburan massal yang menewaskan lebih dari 30 warga sipil. Bailop adalah nama samaran dari Nguyen Van Lem. Saat serangan Tet gelombang pertama terjadi, Lem memimpin Super Team untuk menyerang depot tank milik pasukan Vietnam Selatan atau ARVIN di distrik Go Vap, Saigon. Lem dan pasukannya berhasil menangkap seorang Letkol ARVIN Nguyen Tuan beserta keluarganya. Lem kemudian memaksa Tuan untuk mengajari anak buah serta serdadu-serdadunya mengoperasikan tank yang berhasil mereka rebut. Namun, sifat patriotisme Tuan berkata lain. Tuan tidak akan tunduk kepada oposisi, apalagi musuh. Dia menolak dan menentang balik. Lebih baik mati daripada berkolaborasi dengan musuh. Lem yang mendapatkan perlawanan itu lantas murka dan memutuskan untuk menyeret seluruh anggota keluarga Tuan, bahkan termasuk anak-anak yang masih kecil dan ibunya yang sudah berusia 80 tahun. Satu persatu anggota keluarga Tuan dieksekusi mati di depan mata kepala sang Letkol sendiri. Sebagai pamungkasnya dan tanpa memberikan kata atau kalimat perpisahan terakhir, Lem menembaki mati Tuan di tempat. Ya, tidak salah dengar. Bukan menembak, tapi menembaki. Karena dilakukan secara membabi buta dan menggambarkan kekejaman dan tidak adanya rasa peri kemanusiaan di diri Lem. Dan jangan kira kekejian Lem hanya berakhir sampai di situ. Setelah puas atau malah belum puas menembaki Tuan, Lem lantas memutilasi mayat Tuan. Bagi Lem, ini bukan soal kepuasan, tapi ini adalah cara untuk mengirimkan pesan. Memutilasi Tuan merupakan bingkisan berupa teror dan ancaman, terutama bagi rakyat Vietnam Selatan yang anti-komunis. Maijen Nguyen Ngoc Lan adalah kepala kepolisian nasional Vietnam Selatan. Luan memegang peranan penting pada 72 jam pertama serangan Tet itu terjadi. Menggembleng pasukannya untuk mencegah jatuhnya Saigon, apalagi ke tangan pasukan komunis. Lem sendiri pada akhirnya berhasil ditangkap oleh pasukan ARVIN tak jauh dari kuburan massal, di mana ia dan pasukannya membantai banyak orang sipil yang tak mau bekerja sama dengannya. Dan jangan lupa, termasuk diantaranya Letkol Nguyen Tuan beserta sanak familinya. Ada detail menarik saat Lem ditangkap. Dirinya berhasil ditangkap oleh pasukan ARVIN setelah sebelumnya Lem menyamar dengan menggunakan pakaian sipil. Ngapain? Kenapa menyamar? Pakai pakaian sipil? Apa Lem tidak berani menghadapi kenyataan? Kepalanya sangat berarti untuk diburu. Tubuhnya begitu dinanti untuk dihabisi. Apa Lem yakin itu? Bahwa dia dan pasukannya tidak dapat memukul mundur pasukan ARVIN beserta Lun? Atau apa ada tujuan lain di balik penyamaran Lem dengan menggunakan pakaian sipil? Ya, kita hanya bisa berspekulasi. Namun satu hal yang pasti, dia tidak bisa lagi lari takdir hidupnya.
mati. Lem digiring dengan berjalan kaki di jalanan menuju mobil jeep yang Lon bawa. Sambil mengiringi Lon yang menggiring Lem, Adam sudah mulai beraksi, mengabadikan tiap momen yang berlalu. Tak lama kemudian, Lon dan Lem tiba-tiba berhenti. Wajah Lem terlihat pasrah. Sepertinya ia tahu nasibnya beberapa saat lagi. Lon lantas berdiri persis di samping Lem sebelum akhirnya dia mengeluarkan pistol dari sarungnya. Dan seperti sudah tahu sasarannya, Lon langsung mengarahkan pistolnya ke dahi samping Lem. Tanpa basa-basi, sebuah peluru menciptakan sejarah tewasnya Lem. One shoot, one kill. Atmosfer di tempat itu lantas berubah menjadi sangat tegang. Namun Adams memiliki pandangan lain dari kejadian itu. Awalnya Adams berpikir bahwa gerak-gerik tersebut hanyalah sebuah gimmick. Sebuah ancaman yang diberikan Lon terhadap Lem. Sebuah siasat Lon yang mau menunjukkan kepada Lem siapa yang memegang kendali dari situasi ini. Adams lantas memutuskan untuk mengangkat kameranya. Diangkatnya kamera sejajar dengan muka dan memastikan mata berada di viewfinder. Lalu melempengkan jari telunjuk pada tombol shutter. Dirinya bersiap hendak mengambil potret dari peristiwa yang dianggap hanya gertakan belaka itu. Sekejap mata dan secara tiba-tiba Lon melepaskan tembakan ke kepala Lem. Lem diyakini juga telah membunuh istri dan 6 anak dari salah satu kolega Lon. Ada kemungkinan Lon teringat kembali di tali kasis itu hingga emosinya tersulut dan menjadi penyebab dirinya menarik pelatuk. Entah karena beruntung atau tidak, Adams memiliki insting dan refleks yang sangat baik sebagai fotografer handal. Bermaksud hanya mengabadikan momen gertakan dari Lon. Hari itu Adams juga harus menyaksikan dan mengabadikan seorang pemuda dieksekusi di depan matanya sendiri. Dengan atau tanpa dibatasi oleh lensa kamera, tanpa adanya peradilan. Nyawa Lem berakhir di tangan kepala polisi Vietnam Selatan bernama Lon, yang sudah tak lagi bisa menoleransi kekejaman yang dilakukan Lem. An eye for an eye, mata dibalas mata. Adams ingat persis kalimat yang diucapkan Lon pasca menembak mati Lem. Jika kamu ragu, jika kamu tidak melakukan apa yang menjadi tugasmu, tidak ada yang mau patuh atau mengikutimu. Dari situ, Adams menaruh kesan pertama yang cukup jelas. Lon itu tak lebih dari orang yang tak berperasaan dan seorang pembunuh berdarah dingin. Namun, seiring perjalanannya bersama dengan Lon ke seluruh penjuru negeri, dia pun mengubah penilaiannya. Bagi Adams, Lon hanyalah produk dari kondisi Vietnam di zamannya. Tidak kurang, tidak lebih. Terlepas dari semua yang telah dicapai pasca Perang Vietnam, momen foto legendaris tersebut akan selalu diingat oleh Adams. 2 orang tewas dalam foto itu, tulis Adams setelah kematian Lon akibat kanker pada tahun 1998. Si jenderal membunuh Viet Cong, saya membunuh sang jenderal dengan kamera saya. Akhir cerita, art imitates life, imitates art. Lensa kamera, sebuah art yang diciptakan dengan rupa dan fungsi yang sama dengan mata kita, menjadi sebuah art yang akhirnya mengabadikan peristiwa bersejarah tersebut untuk kita. Tidak cuma mata Adams, tidak cuma mata Lon, dan tidak cuma prajurit yang ada di sisi kiri Lon.